Perkenalkan, nama saya Jonathan Dr. Ridho dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NIM 2021-08-10-19. Sini saya akan mempresentasikan UAS Analisa dan Rancangan Sistem Informasi dengan yang berjudul Rancangan Aplikasi Pencatatan Barang pada Divisi IT Departemen PT Binder Indonesia. Saya ada daftar isi, ada latar belakang, kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, analisis kelayakan, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kesimpulan analisis kelayakan, metode pengumpulan data, observasi langsung, wawancara dengan pengguna, analisis sistem serupa, hasil analisis, use case diagram, use case description, activity diagram, sequence diagram, perancangan database, identifikasi entitas utama, struktur table, relasi antar table, perancangan mockup, tampilan login, tampilan tambah data, tampilan lihat data, tampilan edit, dan hapus data. Rencana pengembangan sistem, fase persiapan dan perencanaan, fase workshop dan desain prototype, fase pengujian, fase implementasi, dan pemeliharaan. Ada di sini latar belakang di era digital saat ini. Pengelolaan barang secara manual seringkali menimbulkan berbagai kendala, mulai dari pencatatan yang tidak akurat, ketidaksesuaian stok, hingga keterlambatan dalam penanganan permintaan. Divisi IT Departemen PT Binder Indonesia merasakan tantangan ini dalam pencatatan barang yang selama dilakukan dengan metode konvensional. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama, metode manual juga rentan terhadap human error yang pada akhirnya dapat menghambat produktivitas perusahaan dan menurunkan efisiensi. Pelacakan riwayat transaksi. Penggunaan aplikasi ini sejalan dengan visi PT Binder Indonesia dalam meningkatkan efektivitas operasional dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dengan dukungan teknologi informasi. Kedua ada kebutuhan sistem, di sini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sistem harus mendukung autentikasi pengguna dengan login dan hak akses untuk admin dan pengguna umum. Sistem harus memungkinkan pencatatan barang masuk dan keluar secara cepat dan mudah. Sistem harus dapat mengaturkan stok barang secara real time. Admin harus bisa melihat detail riwayat, tanggal, barang, jumlah, dan pengguna yang melakukan transaksi. Sistem harus menyediakan fitur pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna dalam menemukan barang atau transaksi tertentu. Sistem harus dilengkapi dengan autentik. Kebutuhan non-fungsional, sistem harus dilengkapi dengan autentikasi untuk mencegah akses dari pengguna yang tidak berwenang. Antarmuka aplikasi harus intuitif dan mudah digunakan, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa pelatihan yang kompleks. Sistem harus tersedia setiap saat dan dapat diakses tanpa gangguan selama jam operasional. Sistem harus dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Ada analisis kelayakan, ada kelayakan teknis. Divisi IT PT Binder Indonesia memiliki teknologi dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan aplikasi pencatatan barang. Kelayakan, dia ada kelayakan ekonomi, biaya pengembangan aplikasi pencatatan barang di divisi IT PT Binder Indonesia cukup rendah karena menggunakan teknologi open source seperti PHP dan MySQL. Lalu ada kelayakan operasional, aplikasi pencatatan barang di divisi IT PT Binder Indonesia dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar, memudahkan pemantauan stok secara real time dan mengurangi waktu pembuatan laporan. Lalu ada kelayakan jadwal, estimasi waktu pengembangan aplikasi pencatatan barang di divisi IT PT Binder Indonesia adalah 2 sampai 3 bulan, termasuk perencanaan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Tiga, ada kesimpulan analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan di atas, aplikasi pencatatan barang ini layak untuk dikembangkan dan diimplementasikan di divisi IT Departemen PT Binder Indonesia. Lalu 4, ada metode pengumpulan data, ada observasi langsung. Bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pencatatan barang yang berjalan saat ini dengan mengamati langsung alur kerja, prosedur, dan interaksi pengguna. Lalu wawancara dengan pengguna. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi langsung dari pengguna utama mengenai pencatatan barang sehingga pengembang memahami kendala yang dihadapi, kebutuhan spesifik, dan fitur yang diinginkan dalam aplikasi. Lalu ada analisis tab serupa. Bertujuan untuk mengevaluasi aplikasi atau sistem pencatatan barang yang memiliki fungsi serupa dalam harapan dapat mengidentifikasi fitur-fitur efektif yang dapat
diadaptasi untuk divisi PT IT PT Binder Indonesia. Lalu ada hasil analisis use case diagram, ada use case aplikasi pencatatan barang, ada user dapat melakukan input barang masuk, input pengambilan barang, lihat histori pengambilan barang, edit data history, dan hapus data history. Lalu ada use case description. Pertama ada use case pencatatan barang masuk dan keluar. Aktornya staff IT. Pre-conditions ada staff IT telah melakukan login ke aplikasi. Aplikasi dalam kondisi berfungsi dengan baik. Post conditions, barang tercatat dengan benar dalam sistem. Stok barang diperbarui sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Laporan transaksi terbaru tersedia untuk ditinjau. Lalu ada main flow, staf IT memilih opsi untuk mencatat barang masuk atau keluar. Aplikasi menampilkan formulir pencatatan. Staf IT mengisi informasi barang termasuk nama barang, jumlah, tanggal, dan keterangan. Staf IT menekan tombol simpan. Aplikasi memvalidasi data yang dimasukkan. Jika data valid, aplikasi mencatat transaksi dan memperbarui stok barang. Aplikasi menampilkan notifikasi sukses dengan perlihatkan ringkasan transaksi. Staf IT dapat mencetak atau menyimpan laporan transaksi jika diperlukan. Lalu ada special requirement, aplikasi harus responsif dan mudah digunakan. Data harus disimpan dengan aman dan dapat diakses sesuai dengan hak pengguna. Aplikasi harus mendukung pencetakan laporan. Lalu ada assumption, aplikasi terintegrasi dengan sistem database yang handal untuk penyimpanan data. Kesimpulan, use case ini menggambarkan bagaimana staf di PT Binder Indonesia dapat secara efisien mencatat aliran masuk dan keluar barang menggunakan aplikasi. Lalu ada activity diagram. Di sini ada pengguna login. Ketika login gagal akan kembali ke halaman login. Ketika berhasil dapat lihat histori dan tambah catatan. Tambah catatan dapat disimpan. Jika tidak, kembali ke halaman tambahkan catatan. Jika valid, akan menambah data dan memperbarui stok barang. Dari lihat histori dapat melihat dapat melakukan edit data history dan hapus data history. Lalu edit data, hapus data, dan menambah data. Langsung kembali ke menu utama dan lokal. Lalu di sequence diagram, sini ada admin dan sistem. Admin login berhasil, tambah data, berhasil tambah. Admin lihat data, sistem menampilkan data, admin edit data, sistem berhasil edit, admin logout, sistem berhasil logout. Nama ada perancangan database, desain database untuk pencatatan barang. Satu ada identifikasi entitas utama. Dalam aplikasi pencatatan barang, entitas utama meliputi barang untuk menyimpan data barang yang dicatat, kategori untuk mengelompokkan barang, transaksi untuk mencatat aktivitas masuk dan keluar, users untuk menyimpan data pengguna. Ada struktur table, sini ada table barang, fieldnya ada barang, ada ID barang, nama barang, kategori, ID kategori, stok. Tabel kategori, fieldnya nama kategori, tipe data cara 50, keterangan nama kategori. Tabel transaksi, fieldnya transaksi, ID transaksi, tipe data integer, keterangan primary key, auto increment. Lalu ada field barang ID, tipe data integer, keterangan foreign key. Field jumlah, tipe data integer, keterangan jumlah barang masuk atau keluar. Field tipe, tipe data enum, masuk keluar, keterangan jenis transaksi. Field tanggal, tipe data datetime, keterangan waktu transaksi. Untuk table user, field user ID, tipe data integer, keterangan primary key, auto increment. Field username, tipe data varchar 50, keterangan username pengguna. Lalu ketiga ada relasi antara table. Table barang memiliki relasi one to many dengan table transaksi. Table kategori memiliki relasi one to many dengan table barang. Jika menggunakan users, table users bisa memiliki relasi dengan table transaksi untuk mencatat siapa yang melakukan transaksi. 7 perancangan mockup. Ada di sini ada tampilan login, username password untuk admin atau users. Kedua ada tampilan tambah data, ada tanggal, username, dan laporan masalah.
Lalu ada tampilan lihat data. Di sini ada tampilan data-data yang sudah terinput dan bisa diedit. Jika di sini ada tampilan edit dan hapus data untuk mengedit atau mengupdate dan menghapus. Lalu 8 ada rencana pengembangan sistem. Aplikasi dirancang dengan menggunakan pendekatan Rapid Application Development atau RAD. Pendekatan RAD berfokus pada kecepatan pengembangan melalui prototipe yang terus diulang, sehingga pengguna dapat melihat hasilnya secara cepat dan memberikan umpan balik selama proses berlangsung. Terus satu ada fase persiapan dan perencanaan dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem utama dan membentuk tim pengembang, sehingga proyek dapat berjalan dengan terstruktur. Kedua, fase workshop dan desain prototipe, membuat prototipe awal aplikasi mencakup alur kerja dasar seperti input data barang dan laporan stok. Tiga, fase pengujian, menguji semua fitur untuk memastikan kestabilan dan fungsionalitasnya dalam berbagai skenario. Empat, fase implementasi dan pemeliharaan. Pada tahap implementasi dan pemeliharaan, aplikasi resmi diluncurkan di divisi IT PT Pintar Indonesia. Dengan adanya pemeliharaan rutin, aplikasi akan terus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan divisi di masa mendatang. Metode RAD memungkinkan aplikasi ini dikembangkan dengan cepat dan efektif, mengutamakan umpan balik langsung dari pengguna untuk memastikan setiap fitur sesuai kebutuhan operasional. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Panjang ya kanan kiri.